kabar semuanya? Saya harap baik-baik saja. Di musim pandemi ini kita harus menjaga kesehatan kita. Jangan lupa pakai masker dan jangan lupa rajin untuk mencuci tangan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, memang keadaan di musim pandemi ini adalah suatu hal yang sangat sulit buat kita, karena kita tidak bisa melakukan aktivitas kita seperti biasanya, dan kita juga tidak bisa beribadah secara tatap muka. Mungkin beribadah secara tatap muka adalah kerinduan kita, tetapi hal ini tidak akan mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan. Karena apa? Kita harus bersyukur kita masih bisa beribadah secara online. Dengan media yang kita pakai sekarang ini, kita boleh menggunakan untuk tetap beribadah dan bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan, sebelum kita beribadah, saya mau mengajak kita untuk subscribe YouTube channel kami IDM GPPS Sawahan, dan juga jangan lupa follow IG kami IDM GPPS Sawahan, agar kita bisa tetap saling berkomunikasi dengan baik. Puji Tuhan, tiba saatnya kita memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Saya ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat IDM, selamat sore. Selamat kita kembali beribadah kepada Tuhan. Biarlah hari ini kita memuji Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa, kami mau ucap syukur sore hari ini kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati Tuhan. Kami mau membawa pujian kami kepadamu. Biarlah Tuhan pujian kami, penyembahan kami berkenan kepada Tuhan. Dan ampuni dosa kami Bapa, ampuni kehidupan kami Tuhan, agar setiap penyembahan kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau urapi setiap kami yang beribadah kepadamu sore hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, ku datangnya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku datangnya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu
Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya, berikan sorak-sorak untuk Tuhan kita. Segala pujian hanya bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang sanggup, Allah yang sanggup memulihkan hidup kita. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak perlu ragu, karena Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Haleluya, Allah sanggup melakukan segala perkara. Mari sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kalian sanggup memulihkan hidup kami. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup
kasih Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang dapat menyentuh hati kita. Orang lain tidak dapat merubah hidup kita, tapi hanya Tuhan yang mampu mengubahkan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Jadi yang baru, bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang
baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Dengan lembut kita katakan, Bapa sentuh hati. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Puji Tuhan, Shalom, dan selamat kita beribadah kembali, Sobat Muda IDM yang dikasihi oleh Tuhan. Kesempatan yang baik berikan Tuhan kepada kita semua, sehingga kita bisa bersekumpul kembali dalam ibadah online. Mari kita yang muda terus didewasakan, dan yang dewasa terus memiliki semangat dan berjiwa muda. Semangat, puji Tuhan semuanya. Sore hari ini atau kesempatan ibadah kita pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama membahas dari satu tema firman Tuhan tentang cari dan berseru. Cari dan berseru. Nah, Sobat Muda IDM yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita cari dan apa yang harus kita serukan kepada Tuhan dari doa-doa kita kepadanya. Kita akan bersama-sama membahas dari tema firman Tuhan, dan kita akan membuka dari kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang pertama. Kitab Nabi Yesaya 59 ayat yang pertama dikatakan di sana, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Sekali lagi,
Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Puji Tuhan. Saya tertarik, saudara sekalian, sobat muda ITM yang dikasihi Tuhan, kepada sebuah iklan, ya, atau video iklan, saudara sekalian, di mana dari sana saya mengambil 3 manfaat yang sangat bagus sekali, atau 3 faedah yang sangat bagus sekali, saudara sekalian, di mana dalam 3 kategori itu ada kata kuat dan percaya diri, kemudian ada kata angkat tangan dan menyerah, dan yang ketiga ada solusi, ya. Jadi ada kuat dan percaya diri yang pertama, yang kedua itu angkat tangan dan menyerah, dan yang ketiga ada solusi. Nah, sobat muda IDM yang dikasihi Tuhan, kita sekarang ini hidup di zaman yang serba berubah di setiap waktu, di zaman yang tidak sama, di waktu yang tidak sama dengan kita ketika masih ada di zaman normal. Tapi sekarang ini kita hidup, kita ada di situasi yang new normal. Artinya bahwa segala sesuatu bisa berubah, di mana kita harus menerapkan sebuah kata yang bernama protokol kesehatan untuk kita pakai dan kita gunakan bersama-sama, supaya saya dan saudara boleh memiliki keamanan dalam diri kita. Saudara, kalau dulu orang merasa kuat dalam dirinya, sekarang tidak lagi. Kalau dulu orang merasa pintar, sekarang juga nggak bisa lagi. Artinya karena perubahan zaman, karena perubahan situasi, mau nggak mau kita harus mulai berkembang dalam hidup kita untuk masuk ke dalam situasi yang dinamakan dengan new normal. Bahkan kalau dulu orang merasa usahanya, dagangannya, apapun yang dikerjakan berhasil, sekarang juga nggak lagi. Harus siap dan masuk ke dalam situasi new normal. Hari ini saya tertarik kepada sebuah video iklan yang tadi sudah saya sampaikan tentang seorang bapak yang bergelut di bidang usaha menjajakan akuarium, ya. Saudara, mungkin kita punya akuarium di rumah kita masing-masing, dan mungkin kita suka dengan juga akuarium dengan berbagai model dan bentuknya, saudara. Nah, bapak ini adalah bapak yang berusaha menjajakan usahanya dalam bidang akuarium yang tidak besar dan tidak kecil ukurannya, dengan ukuran yang cukup, ukuran yang sedang, dan bisa diangkat atau bisa dijinjing kemana-mana. Dan dia menjajakan itu di samping rumahnya, karena mungkin pesaingnya nggak banyak, jadi dia bisa menjajakan itu, dan dia berseru-seru, akuarium, akuarium, ayo siapa yang tertarik silakan datang melihat, bahkan membeli, ya, kami siap melayani Anda, begitu saudara, kira-kira bunyi kata-katanya. Dan ternyata dalam waktu berapa lama dia juga nggak berhasil, dia juga nggak ada orang yang tertarik ataupun membelinya, sampai kemudian dia mulai pasrah. Nah, dalam kepasrahan itu ada seorang pemuda yang rupanya juga tertarik dengan apa yang dijajakan oleh bapak tadi. Dia menengok dari samping tembok rumah bapak itu. Nah, ketika bapak ini merasa ada orang yang sedang mengintip dia, kemudian dia berseru, ada apa kamu, lihat-lihat. Nah, anak muda ini kemudian sedikit takut, kemudian dia menghilang kembali ke samping tembok rumah daripada bapak ini. Kemudian bapak ini terus kembali menjajakan usahanya, dan dia berkata, akuarium, akuarium. Kemudian dia mulai kesel, dia mulai kelelahan, dan dia kemudian beristirahat sambil sedepoh, ya, di dekat rumahnya, dan dia berkata, gagal lagi usahaku, gagal lagi hari ini. Kemudian anak muda tadi perlahan-lahan dia berjalan dan mendekati kepada bapak ini. Pak, mau nggak solusi? Pak, mau nggak jalan keluar? Wah, bapak ini sedikit terkejut, kemudian dia mulai sumringah, dia tersenyum, dia sumringah, saudara, tanda senang. Kemudian bapak ini bertanya, apa solusimu untuk anak muda? Kemudian anak muda ini berkata, Pak, ada sebuah toko, ya, ada sebuah toko yang bisa menawarkan barang dagangan bapak tanpa bapak harus berdiri seperti tadi dengan waktu yang lama, kemudian mengalami kecapean dan lain sebagainya. Toko ini bisa menolong bapak tanpa bapak harus keluar ataupun menjajakan seperti tadi. Bapak tinggal foto, kemudian diuploadkan ke toko itu, maka toko itu yang akan mencarikan bapak pelanggan, sehingga bapak dengan mudah akan bisa mendapatkan orderan-orderan dan lain sebagainya. Wah, bagus ya anak muda. Gimana caranya? Bapak tinggal upload, ya, bapak tinggal unduh sebuah aplikasi. Aplikasi ini bisa menolong bapak, ya, menolong bapak sehingga bapak bisa dengan mudah untuk menjajakan
dagangan Bapak. Kemudian, wah bagus sekali ya, terima kasih nak. Kemudian anak muda ini karena usahanya menawarkan aplikasi itu berhasil, kemudian ya dia pergi, tapi tak lama kemudian dia dipanggil lagi oleh Bapak tadi, dan Bapak ini mulai berseru, "Nak, ini nggak bisa diunduh aplikasinya, nggak bisa juga dibuka aplikasinya." Oh, sudah sekarang anak muda ini kaget, loh kenapa nggak bisa ya? Kemudian dia menghampiri Bapak Ibu, ternyata anak muda ini kemudian sambil tersenyum, dia melihat HP kepada Bapak itu, ternyata HP-nya adalah HP jadul ya, HP yang jadul yang bentuknya panjang, yang tidak bisa mengunduh aplikasi bahkan membukanya, alias bukan Android, begitu saudara. Nah, akhirnya anak muda ini tersenyum dan dia pergi meninggalkan Bapak ini, tapi solusi sudah dia sampaikan kepada Bapak ini. Artinya Bapak ini tidak boleh berdiam diri dan tidak boleh pasrah begitu saja. Bapak ini harus berpindah kepada situasi yang sudah berbeda. Artinya dia harus berusaha untuk mendapatkan sebuah handphone begitu, kemudian mengunduh aplikasi Android, dan cara itu kemudian membukanya dan dia bisa memasarkan akan barang dagangannya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sobat muda IDM, tadi saya katakan ada 3 hal. Yang pertama kuat dan percaya diri, yang kedua itu tanda pasrah atau menyerah, angkat tangan, dan yang ketiga adalah ada solusinya. Saudara sekalian, kita yang seringkali merasa kuat dan percaya diri di era yang normal, tapi sekarang situasi sudah berbeda ya, situasi sudah berbeda. Saudara sekalian, di dalam Yesaya tadi dikatakan di sana bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Saudara sekalian, kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 dikatakan di sana, Amsal pasal 3 ayat yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara sekalian, seringkali apa yang menjadi kepandaian kita, apa yang menjadi sesuatu yang bisa kita percayai, justru itu seringkali yang tidak bisa membuat kita berhasil dalam diri kita. Mungkin angan kita dari jauh, aku pasti akan begini, dan ternyata itu tidak bisa kita andalkan dalam kehidupan kita. Orang yang dulunya memiliki banyak mungkin harta atau keuangan dalam dirinya, sekarang dengan perubahan zaman ini mau nggak mau dia harus bisa mengelola keuangannya dengan baik supaya apa yang menjadi angan-angan dan cita-citanya itu bisa berhasil untuk waktu yang akan datang. Orang yang dulunya punya usaha yang selalu berhasil, sukses, banyak pelanggan, sekarang pun harus berputar dalam dirinya bagaimana caranya di era yang new normal ini usahanya bisa terus eksis dan bisa terus mendapatkan banyak penawaran, mendapatkan banyak pelanggan dan lain sebagainya. Saudara sekalian, orang yang dulunya mungkin merasa sehat dalam dirinya, merasa sehat dalam tubuhnya, tapi sekarang di situasi yang normal ini, bahkan dengan adanya COVID-19 ini menyebabkan dia harus berputar kembali dalam dirinya. Artinya dia harus masuk ke dalam situasi yang new normal dan menerapkan apa yang dinamakan dengan protokol kesehatan. Saudara sekalian, bahkan kita ya orang-orang muda seperti IDM yang dikasihi Tuhan, yang kadang-kadang kita juga merasa kuat karena kita muda, tapi itu sekarang bukan lagi menjadi sebuah jaminan kepada kita. Kita pun bisa terpapar akan adanya COVID-19 ini kalau kita tidak berhati-hati di dalam kehidupan kita semuanya. Nah, sobat muda IDM yang dikasihi Tuhan, kita berkata kepada kita dari Amsal 3 yang ke-5 tadi, Amsal 5 yang ke-3 tadi berkata bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang pertama, apa yang dikerjakan oleh Bapak tadi, dia merasa mengira bahwa dia masih ada dalam situasi yang normal. Artinya kalau dia menjajakan itu pasti akan banyak yang tertarik bahkan membelinya, tapi sekarang sudah berbeda dan dia kemudian mulai duduk terdiam dan dia mulai gagal. Dia mulai pasrah, dia mulai angkat tangan karena sekarang situasi dan keadaan sudah berbeda dengan keadaan waktu dia dulu. Mungkin juga hal-hal yang lain yang mendukung sehingga dia mengalami kegagalan dalam hidupnya. Saudara sekalian, yang kedua Bapak ini adalah dia mulai pasrah, ya dia mulai gagal.
Artinya cara itu sudah nggak bisa dipakai lagi. Dia harus menemukan sebuah cara baru yang akan sangat menolong kepada kehidupannya. Saudara sekalian, kitab Ayub pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 ya. Ayub pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan di sana oleh firman Tuhan, bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Sekali lagi, bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Saudara sekalian, takut akan Allah itulah yang menjadi sandaran kita. Takut akan Allah yang menjadi sandaran hidup kita, dan kesalahan hidup kita itu yang menjadi pengharapan kita. Saudara sekalian, Alkitab berkata dalam Yesaya 59 ayat yang kedua di sana, yang menjadi penghalang adalah adanya kesalahan, adanya dosa dalam kehidupan kita, yang kemudian ketika kita berseru, ketika kita mencari, ketika kita berseru dan tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan, karena kita menganggap bahwa kita kuat, kita percaya diri. Tapi waktu kita kemudian seperti Bapak tadi mengalami kegagalan dalam hidup kita, mengalami kepasrahan dalam diri kita karena usaha kita tidak berhasil, maka di saat itulah saya dan saudara harus mengangkat tangan kita kepada Tuhan, tanda menyerah kepada Tuhan. Segala usaha pun mungkin sudah kita lakukan dan ternyata juga gak berhasil. Itulah saatnya bagi saya dan saudara untuk angkat tangan kepada Tuhan, tanda menyerah kepada Tuhan. Ayub 4 ayat yang ke-6 tadi berkata, bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu? Saudara sekalian, ketika kita mengangkat tangan kepada Tuhan, tanda ketidakmampuan dalam diri kita kepada Tuhan. Ayub 4 ayat yang ke-6 berkata, bukankah takutmu akan Tuhan itulah yang menjadi sandaran hidupmu? Sekarang ini, di era kita sekarang ini, mengajak kepada kita, waktu kita mencari, waktu kita berseru, mari kita terus bersandar kepada Tuhan, karena kita akan mendapatkan jawaban dan pertolongan daripada Tuhan. Di saat kita gagal, di saat kita pasrah, di saat kita menyerah dan tidak ada jalan keluar, kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan, maka di saat itulah Tuhan akan menolong kepada kita semuanya, dan Tuhan akan melihat kesanggupan, Tuhan akan melihat kesungguhan hidup kita, ada enggak penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan ketika itulah maka Tuhan akan turun tangan untuk menolong dan menyelamatkan kepada kita semuanya. Kita akan membaca dari kitab 2 Tawarik. Kitab 2 Tawarik, saudara sekalian, pasal 26. Kitab 2 Tawarik pasal yang ke-26. Ya, ayat yang ketiga. Kita mulai ya, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia diangkat menjadi raja, dan 52 tahun namanya yang memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ayat yang keempat, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh ayahnya, oleh Amasya ayahnya. Ya. Kemudian ayat yang ke-5, ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara sekalian, usia pada umur 16 tahun sudah diangkat menjadi raja pada waktu itu, dan selama 52 tahun dia memerintah di Yerusalem, dan selama itu pula Amaria ayahnya, ya. Dan selama itu pula ayahnya selalu mengajarkan kepadanya untuk mencari Tuhan, selalu mengajarkan kepada dirinya untuk mencari Tuhan. Dan ketika ia menaruhkan pengharapannya, kesalahan hidupnya kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka ayat yang kelima tadi berkata, dia terus mendapatkan keberhasilan dari Tuhan selama hidupnya. Apa yang dia cari, apa yang dia serukan kepada Tuhan, disitulah Tuhan campur tangan, Tuhan turun tangan, dan membuat segala usaha yang dikerjakan oleh Usia menjadi berhasil, karena Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupannya. Sobat muda IDM yang dikasihi Tuhan, dalam video tadi yang kedua, Bapak itu sudah angkat tangan, dia pasrah, dan disitulah dia mengangkat tangan. Kemudian dalam kepasrahannya kepada Tuhan, dia mendapatkan solusi. Ada
ternyata ada zaman yang modern ini ada sebuah aplikasi yang sangat menolong kepada Bapak ini, ya, dimana kemudian dia mengunduhnya dan disitulah dia kemudian mulai mengalami ketidakcapean lagi, dia mulai mengalami segala kebaikan dalam hidupnya, dan dia mulai menjajakan dagangannya, tinggal memoto, tinggal mengupload ke aplikasi toko tadi, dan akhirnya dia bisa berhasil dalam hidupnya. Kita percaya di dalam pengharapan kita kepada Tuhan, di dalam keseruan kita kepada Tuhan, di dalam waktu kita mencari dan waktu kita berseru kepada Tuhan, disitulah ketika saya dan saudara angkat tangan kepada Tuhan, tanda berserah, Tuhan turun tangan dan akan bekerja menolong kepada kita semuanya dan membuat segala usaha kita akan berhasil. Saudara sekalian, di dalam Yesaya pasal yang ke-55 kita periksa di sana, Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Tema firman Tuhan sore hari ini adalah mencari dan berseru. Saudara sekalian, mungkin sekarang ini kita sedang berusaha mencari-cari sesuatu, ya, yang kita dapatkan, yang akan kita capai, yang akan kita raih untuk keberhasilan dalam hidup kita. Mungkin kita sedang mengalami keterpurukan dalam usaha dan pekerjaan kita. Saudara sekalian, inilah saatnya bagi saya dan saudara untuk mencari kepada Tuhan. Kemudian ketika kita mulai mengalami kegagalan, ketika kita mengalami kepasrahan, ketika kita mulai angkat tangan kepada Tuhan dan kita berseru kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan datang dan siap untuk menolong kepada kehidupan kita semuanya. Sebab itu, sobat muda IDM yang dikasihi Tuhan, kita mari jangan mengandalkan kepada kepandaian dan kemampuan diri kita yang mungkin masih kita andalkan, tapi mari kita mau berserah dan pasrah kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan menolong dan memberkati, memberikan solusi dan jalan keluar kepada kehidupan kita semuanya. Tema firman Tuhan pada sore hari ini dalam Yesaya 55 yang ke-6 berkata di sana, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Sobat muda IDM yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu kita cari, apa yang perlu kita serukan, Alkitab sudah menjawabnya kepada kita. Mari kita mau mencari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Tuhan itu bukanlah Allah yang jauh dari kehidupan kita, dan dia bukanlah Allah yang pendengaran juga tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kita, tapi dia adalah Allah yang pendengarannya sangat tajam, dan dia setiap waktu untuk menolong kepada kehidupan kita. Karena itu kita jangan ragu kepada Tuhan, jangan kita kemudian undur dari Tuhan, tapi mari kita terus berseru kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena dia Tuhan yang sangat gampang untuk bisa ditemui dalam kehidupan kita. Hanya yang seringkali memberikan penghambat kepada kita untuk bisa bertemu dengan Tuhan adalah rasa keengganan kita, rasa ketidakpercayaan kita kepada Tuhan, kesalahan kita kepada Tuhan, bahkan dosa kita kepada Tuhan. Itu yang membuat Allah tidak mau mendengarkan dan kemudian mencari kita untuk memberikan berkat dan pertolongannya kepada Tuhan. Hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, juga Allah itu adalah yang setiap saat bisa mendengarkan akan seruan kita. Dia bukanlah Allah yang jauh dari kehidupan kita. Dia Tuhan yang setiap saat bisa ditemui oleh siapapun, kepada kita semua orang yang berseru kepadanya, dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Mari saudara, dalam pencarian kita, dalam penyeruan kita kepada Tuhan, melalui doa-doa kita kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setiap saat sanggup untuk menolong kepada kehidupan kita semuanya. Mari kita mau terus percaya kepada Tuhan, jangan mengandalkan kepandaian dan kemampuan serta kepintaran kita. Jangan kita mengandalkan apa yang ada pada kehidupan kita, apa yang bisa kita andalkan, tapi mari kita mau pasrah, kita mau angkat tangan kepada Tuhan, tanda penyerahan kita kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Disitulah Tuhan akan turun tangan, menolong dan memberkati kita semuanya, sobat muda IDM yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, kita percaya Tuhan pasti menolong dan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami boleh mendengarkan akan firman-Mu.
yang selalu terus-menerus mengingatkan kepada kami supaya kami terus berseru dan berpasrah kepada Tuhan, karena kami tahu pertolongan kami, pencarian kami, penyeruan kami, dalam doa kami, pergumulan kami kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan tinggal diam. Karena Tuhan itu bukan Allah yang jauh dari hidup kami, Tuhan itu bukan Allah yang tidak pernah mendengar doa kami, tapi Tuhan itu setiap saat selalu siap untuk menolong kepada setiap seruan dan doa-doa kami, bahkan pencarian kami dalam hidup kami, keberhasilan kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati kami semua seperti IDM dimanapun kami berada dengan kuasa dan pertolongan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita semua yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati kita semuanya. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, kita sama-sama menyatukan iman kita, roh kita kepada Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sudah beribadah kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kami. Engkau sudah memelihara kami, Engkau sudah meneguhkan kami, Engkau sudah memberkati kami. Kami percaya yang sakit kami sudah disembuhkan, yang lemah kami sudah dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk ibadah kami besok Tuhan. Ibadah di GBPS Tuhan, jemaat pagi dan sore Tuhan. Engkau berkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani. Engkau berkati firman-Mu Tuhan. Semuanya boleh menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Setiap firman yang kami dengarkan, kami boleh melakukan, dan firman itu boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami sekalian yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan, WL, pemain musik, koordinator, semuanya. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah tayangan ini boleh menjadi berkat buat mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat Allah Bapa di dalam kerajaan surga, cinta kasih di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan amin. Terima kasih, kita akan ketemu lagi pada tayangan yang berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.